Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu. Tapi sebelum itu Ibu mau tanya, apa kabarnya kalian semua? Baik. Alhamdulillah kalau kabarnya baik. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, jadi karena ini pembelajaran daring, jadi saya mau tanya, apakah gambar Ibu kelihatan? Gambarnya? Suaranya jelas? Jelas. Oke, alhamdulillah. Siapa temannya yang tidak hadir? Berfadian Pong, Kenapa tidak hadir itu, Nanda? karena sakit. Sebelum kita lanjut, saya mau minta salah satu teman kalian untuk bacakan doa. Siapa mau baca? Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Pembacaan selesai. Oke, sebelum itu kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Pokoknya Leni sudah terlihat. Iya, Bu. Ini disepakati. Iya, Bu. Oke, Ibu akan bertanya. Kalian kan pejamkan mata 3 detik baru dibuka kembali. Apa yang kalian rasakan? Kalau dipejamkan mata gelap, kalau dibuka terang. Oke, jawaban yang bagus. Bagus semua ya. Jadi betul sekali kalau kita pejamkan mata itu gelap. Terus kalau dibuka mata terang. Nah, apa yang dilihat ketika mata terbuka? Karena ada cahaya. Ada cahaya, betul sekali. Karena ada cahaya. Nah, hari ini itu yang kita pelajari. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan gambar lagi. Ini ada gambar anak sekolah sedang membaca. Nah, bagaimana anak ini bisa melihat tulisan yang ada di buku? Nah, ya. Ada cahaya. Ada cahaya, betul sekali. Kelompok 3. Karena ada cahaya yang terang. Ada cahaya yang terang, betul, semua jawabannya benar. Jadi sebelum itu Ibu akan menampilkan apa yang akan kita pelajari hari ini ya. Tujuan pembelajarannya, jadi ini bisa kalian baca. Jadi yang pertama nanti kita melakukan percobaan, jadi membuktikan arah rambat. Kemudian yang kedua melakukan kegiatan eksperimen dengan menganalisis sifat cahaya, jadi sifat cahaya dan menyelidiki pembiasan cahaya ya. Nah, selanjutnya sebelum itu kenapa kita harus mempelajari cahaya? Nah, betapa pentingnya itu cahaya. Jadi tanpa cahaya kita tidak bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Ini adalah gambar yang akan Ibu tampilkan. Jadi ini ada yang tahu ini gambar apa ini? Kelompok 1 dulu. Ini yang saya tunjukkan, yang saya kasih kursor. Ini gambar apa ini dari celah-celah jendela? Gambar apa ini yang masuk? Kelompok 1. Cahaya yang masuk ke celah-celah jendela. Akan dituliskan nanti pertanyaannya sehubungan dengan gambar ini. Jadi kita mau membuat suatu rumusan masalah, yang namanya rumusan masalah berupa pertanyaan. Jadi kalian buat pertanyaan, bagaimana ini cahaya bisa masuk, ataukah bagaimana, ataukah ada pertanyaan lain sehubungan dengan ini ya. Kenapa misalnya yang coba lihat, kenapa hanya yang ini saja pas celah-celahnya yang terang, tidak ada di sini, tidak ada di antaranya ini, hanya berupa seperti ini. Jadi pertanyaan yang bisa muncul di sini, kelompok 1 apa kira-kira pertanyaan? Bagaimana masuk? Nanti kalian tulis di LKPD-nya ya. Kalian tulis di LKPD-nya. Sudah buka LKPD-nya? Iya, Bu. Selanjutnya itu untuk gambar pertama yang ada di LKPD, ini adalah gambar kedua ya. Kalian apa pertanyaannya yang bisa muncul dari gambar ini? Mengapa pensilnya bengkok? Mengapa pensilnya bengkok? Oke, alhamdulillah kalian sudah bisa membuat pertanyaan. Jadi ada 2 pertanyaan yang muncul di sini. Itu nanti yang kita akan lakukan penyelidikan. Nanti kalian bagi tugas ya. Jadi setelah
mengetahui pertanyaannya. Terus ada bahan ajar yang sudah Ibu bagikan juga, dan juga ada video itu yang sudah Ibu share di grupnya. Kalian bisa jadikan itu sumber referensi, dan terus nanti kalian bisa bagi tugas ya. Oke, sekarang selanjutnya lanjut ke kegiatan percobaan. Silahkan kalian buka LKPD-nya. Pindah di halaman selanjutnya. Nah, ada di situ ditulis jawabannya menurut kalian. Tulis mi di situ. Nah, apa jawaban pertanyaan yang 2 tadi menurut kalian? Oke. Kelompok 1. Saya mau tanya dulu kelompok 1. Aktifkan dulu. Ya. Apa tadi pertanyaannya yang nomor 1? Bagaimana cahaya bisa masuk? Menurut kelompok 1, apa jawabannya? Bagaimana cahaya bisa masuk? Tulis mi di situ di halaman 2. Nah, sekarang nomor 2. Apa tadi pertanyaannya? Lurus. Ya, lurus. Jadi tulis mi jawabannya di situ. Cahaya lurus ya. Cahaya masuk dengan merambat lurus. Apa tadi pertanyaannya yang kedua, Mel? Mengapa pensil terlihat Oke. Nah, sekarang apa jawabannya menurut kalian? Kenapa pensil terlihat bengkok ketika dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air? Ya, adanya cahaya. Bisa ditulis. Silakan tulis di situ ya. Cahaya dapat mengalami pembiasan. Oke. Karena cahaya mengalami pembiasan. Sudah ditulis? Kita langsung di percobaan ya. Sudah dipaham tugasnya masing-masing kan? Sekarang kita pindah di percobaan. Oke, sudah kelihatan itu kelompok 3. Nah, sekarang silakan kalian melakukan percobaan. Coba kelompok 1 aktifkan mic-nya Andra. Leni juga aktifkan. Silakan melakukan percobaan. Coba lakukan percobaan pertama. Itu kelompok 3 sudah mulai. Waktunya 15 menit ya. 10 menit di percobaan pertama, 5 menit di percobaan kedua. Dia cahayanya lurus. Itu kamu tulis di belakang halaman selanjutnya. Kelompok 1. Andra di situ sudah melakukan percobaan. Oh iya, pindah di percobaan kedua nak. Kalau sudah, tulis nih kesimpulan ada 2 tadi. Sesuai jika jawaban tadi yang kamu tulis dengan hasil percobaannya. Sudah ditulis. Kita langsung presentasi ya. Kelompok 1 dulu, unmute. Leni nonaktifkan dulu mic-nya. Nonaktifkan mic-nya. Oke, Andra aktifkan mic-nya Andra. Kelompok 1 aktifkan mic-nya. Ya, coba dibacakan, dipresentasikan hasil yang didapatkan tadi. Bagaimana cara cahaya bisa masuk? Oke. Cahaya bisa masuk karena cahaya merambat lurus. Terus? Terus? 2. Mengapa pensil terlihat bengkok? Ya. Jawabannya? Karena tampar ke akhir. Ya, terus kesimpulannya yang kamu dapat? Kesimpulan yang pertama, cahaya merambat lurus. Oke, kedua? Kedua, udaranya menerus ke bawah. Oke, bagus. Ya, nah sekarang ada tanggapan dari kelompok 2 kah? Gimana kelompok 2 ada tanggapannya?
Coba Amel aktifkan mic-nya. Ada tanggapan atau tidak tanggapannya? Bagaimana Ya. caranya cahayanya di sana? Oh, oke. Dijawab Andra. Apa tadi? Oke, dijawab Andra. Bagaimana cahayanya bisa masuk katanya? Cahaya merambat lurus. Jawabannya Andra. Oke. Bisa dimengerti Leni? Kelompok 2? Oke, sekarang karena semua kelompok sudah ya, sudah selesai. Saya mau satu orang buat kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil penyelidikan yang kita peroleh tadi? Kesimpulan pertama, cahaya merambat lurus. Oke. Yang kedua, Air, berarus air. oke. Coba perhatikan. Ada kelihatan di laptop di HP-nya kah? Iya, Bu. Coba perhatikan dulu videonya. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sifat-sifat cahaya. Cahaya adalah energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik. Cahaya kasat mata dan memiliki panjang. Saya tanya dulu, gambar apa yang kelihatan di HP-nya? Awan. Gelombang 380 sampai 350 mm. Terus ada kedengaran suaranya? Merupakan energi yang sangat penting untuk segala makhluk hidup di bumi. Tanpa cahaya, kehidupan di bumi Ada kedengaran tidak suara? akan dapat Ada berjalan kedengaran? dengan sempurna. Ah? Karena semua makhluk hidup tergantung pada adanya cahaya, baik itu hewan, manusia, atau tanaman. Berikut ini beberapa sifat-sifat cahaya yang harus Oh, tidak ada diketahui. suaranya. 1. Cahaya merambat lurus. Saya hentikan, tunggu dulu ya. Iya, Bung. Baik itu hewan, manusia, atau tanaman. Berikut ini beberapa sifat-sifat cahaya yang harus diketahui. 1. Ini gambar apa yang kelihatan di layarnya? Apa tulisannya ini yang di bawah? Bisa dilihat yang saya tunjukkan? Cahaya merambat lurus. Ah, betul. Jadi ini tadi yang kamu praktekkan. Cahaya merambat lurus. Ya? Itu tadi yang kamu praktekkan. Terus Cahaya merambat lurus. saya lanjut Seperti lagi. ini dapat kita lihat Nah. ketika cahaya matahari masuk ke suatu ruangan, lalu Nah, ini seperti yang tadi gambarnya. seperti pintu atau jendela. Segala cahaya merambat lurus dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari karena memberikan keuntungan pada manusia. Coba gambar yang terlihat di layarnya. Yang berisi dengan sedotan. Ini tadi yang kau praktekkan. Oke, sekarang saya lanjut ya. Dapat dibiaskan. Iya, Bung. Pembiasaan Ini, cahaya coba adalah perhatikan. ketika cahaya merambat Coba perhatikan. ke segala arah. Ya. Ketika cahaya merambat melalui dua medium Ketika yang diisi memiliki air, kecepatan optik yang terus berbeda, maka cahaya akan mengalami perubahan arah rambat. bedakan antara gambar Contoh 1 dengan cahaya gambar dapat 2. dibiaskan adalah pensil ketika dimasukkan ke dalam gelas berisi air Tuh, jernih. dia kelihatan bengkok. dalam akuarium Oke, saya tersebut. pikir itu saya langsung di sini ya. Kita ke kuisnya dulu. Itu sudah ada saya share di grupnya. Sudah dilihat di grup kelasnya sekarang. Kita sudah melakukan evaluasi dan alhamdulillah saya lihat nilainya sudah bagus semua. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, anak-anak sekalian, kita akan belajar tentang pemantulan pada cermin datar. Nah, untuk kegiatan terakhir, saya minta kalian nanti menuliskan di WhatsApp kelebihan dan kekurangan pembelajaran kita pada hari ini di grup ya, untuk refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi saya kira cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.